Yang pertama yaitu debt to asset ratio atau DAR. Rumusnya yaitu total utang dibagi total aset, yaitu 450 juta dibagi 750 juta sama dengan 0,6 atau 60%. Iya. Yang kedua yaitu debt to equity ratio atau biasa disebut dengan DER. Rumusnya yaitu total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Total utangnya yaitu seperti yang tadi 450 juta dibagi 300 juta sama dengan 150%. Ya. Yang ketiga yaitu equity to asset ratio atau biasa disebut dengan EAR. Rumusnya yaitu total ekuitas dibagi dengan total aset, yaitu total ekuitasnya tadi 300 juta dibagi total asetnya 750 juta sama dengan 40%. Yang keempat yaitu times interest earn ratio atau biasa disebut dengan TIE. Rumusnya yaitu laba operasional dibagi dengan beban bunga, yaitu 100 juta dibagi dengan 20 juta sama dengan 5 kali. Yang kelima yaitu long term debt to capitalization ratio atau biasa disebut dengan ADC. Rumusnya yaitu ini utang jangka panjang dibagi dengan utang jangka panjang plus ekuitas, yaitu 300 juta dibagi 300 juta ditambah 300 juta sama dengan 50%. Ini adalah ada tabel. Nah, ini saya akan menganalisa dan menginterpretasinya. Dimulai dari DAR. DAR ini mengalami penurunan bertahap dari 60% pada tahun 2021 menjadi 55% pada tahun 2023. Penurunan rasio ini mengindikasi bahwa utang mengambil porsi yang lebih sedikit dari total aset perusahaan dari tahun ke tahun. Nih. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan utama dalam pengelolaan aset, tapi masih kategori yang ideal. Yang kedua yaitu DER. DER ini mengalami penurunan bertahap dari tahun 2021 yaitu 150% menjadi 125% pada tahun 2023. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin tidak bergantung pada utang untuk mendanai operasionalnya. Yang ketiga yaitu T. T ini mengalami kenaikan bertahap setiap tahunnya. Dari 5 kali pada tahun 2021
menjadi 7 kali pada tahun 2023. Interpretasinya yaitu kenaikan T ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga dari laba operasionalnya semakin meningkat, lebih dari 6 kali berarti semakin bagus. Yang keempat yaitu EAR. EAR ini mengalami kenaikan bertahap setiap tahunnya dari yang 40% pada tahun 2021 menjadi 45% pada tahun 2023. Interpretasinya itu, kenaikan ini menandakan bahwa proporsi pendanaan yang berasal dari ekuitas semakin bertambah dari tahun ke tahun. Yang terakhir yaitu ICR. Setiap tahunnya meningkat dari yang 40% pada tahun 2021 menjadi 60% pada tahun 2023. Interpretasinya yaitu, peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendanaan jangka panjang perusahaan berasal dari utang jangka panjang. Semakin besar proporsi utang jangka panjang, semakin besar pula beban bunga pada risiko finansial jangka panjang perusahaan.